semuanya, kembali lagi di Go Student Online Sharing. Teman-teman, sebelum aku mulai sharing hari ini, aku mau ngingetin buat teman-teman bisa terus saksikan video-video terbaru Go Student Online Sharing. Itu setiap hari Sabtu pukul 3 sore di Instagramnya Go Student di @go_student atau juga YouTube channelnya Go Bogor, itu Go Bogor Online Service. Nah teman-teman, hari ini aku mau sharing sedikit tentang itu mengasihi sesama, ya, mengasihi sesama. Kita buka ayatnya di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bacain. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, teman-teman, ketika kita mengasihi Allah, artinya kita juga harus mengasihi sesama kita, manusia. Ya, mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mau tuh mengasihi orang lain. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Ya, terus, nah kita harus tahu nih, kasih itu berasal dari mana sih? Supaya kita bisa mengasihi orang lain, kita harus tahu sumber kasih itu dari mana. Ya, sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Ya, kasih itu berasal dari Allah. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, nah dari sini kita tahu gitu bahwa mengasihi itu bukan sebuah konsep, tapi kasih itu sendiri adalah bersumber dari Allah, berasal dari Allah. Ya, karena dirinya sendiri adalah kasih. Dan sebagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi kita, ya Bapa di surga mengasihi kita, begitu juga kita harus mengasihi sesama kita. Nggak peduli bagaimanapun sesama kita harus belajar untuk mengasihi. Seperti Bapa kita yang mengasihi kita. Gimana sih kita tuh bisa memenuhi ukuran Allah dalam mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Jawabannya adalah kita harus melekat kepada Allah. Kita harus melekat kepada sang sumbernya. Sang sumber kasih itu siapa? Kasih itu siapa? Kita harus melekat supaya kita bisa mengasihi orang lain. Yohanes 15 ayat 1-8 itu mengajarkan ya bahwa Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya, tanpa melekat pada pokok, ranting-ranting itu pasti akan mati. Ya, jadi ketika ranting melekat pada pokok yang benar, maka ranting itu akan menerima nutrisi yang membuatnya dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, konsep ini juga berlaku gitu. Ketika kita diminta untuk saling mengasihi, ya, maka untuk bisa dapat melakukannya, kita harus melekat kepada sumbernya. Ya, kita harus memperoleh dari sumbernya. Siapa? Itu Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Barulah setelah itu, kita mampu mengasihi sesama kita, siapapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan anugerah besar yang sesungguhnya dapat memampukan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kita harus belajar mengasihi. Untuk bisa mengasihi, kita harus bisa melekat kepada sumber, yaitu Tuhan. Karena dia adalah sumber kasih. Ini ya ayat bentuknya teman-teman, 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lagi teman-teman ya, mari kita mau terus saling mengasihi. Seperti Allah telah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Oke teman-teman, segitu aja sharing aku hari ini. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye-bye.